Pak Haryono. Nanti kita saya to the point aja. Nanti Pak Haryono menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Kalau saya meminta untuk berkaitan dengan simulasi, maka bisa ditampilkan ya simulasinya terkait dengan pembelajaran ya. Iya, Pak. Oke, Pak Haryono langsung aja ya. Pak Haryono, saya sebentar kok mana hilang ya file saya. Oke, Pak Haryono bisakah ditunjukkan kepada saya terkait dengan aspek inovasi dalam menggunakan model pendekatan yang Bapak gunakan sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar. Sebelumnya saya tanya dulu, Pak Haryono memilih PBLK, PJBLK atau P5? PBL, Pak. Oke, PBL. Ya, coba mungkin ditunjukkan di mana letak aspek inovasinya yang sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar pada model pendekatan yang Bapak gunakan. Baik. Saya sudah menyusun modul ajar sebagai acuan untuk mengajar, Pak. Jadi di dalam modul ajar saya sudah saya cantumkan bahwa model pembelajarannya adalah PBL, Problem Based Learning. Di sini untuk inovasinya saya membuat video bahan ajar yang akan ditampilkan di proyektor. Seperti itu, Pak. Jadi untuk membantu proses pembelajaran di kelas. Oke, kemudian untuk yang kan menerapkan PBL ya, udah menerapkan PBL ya. Iya, Pak. Kemudian untuk mengembangkan kreativitas, ya, variasi interaksinya yang bisa men-challenge atau menantang, menginspirasi siswa itu apa dalam pembelajaran yang Bapak gunakan? Baik, di sini sesuai dengan yang langkah-langkah pembelajaran saya di kegiatan inti, saya membuat sebuah diskusi kelompok begitu, Pak, untuk membahas mengenai materi yang saya sampaikan yang tercantum di modul ajar. Kreativitasnya di mana mengembangkan kreativitasnya? Uh, di situ siswa diminta untuk berkelompok dan kemudian untuk menyebutkan ibrah atau contoh di dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan ibrah dari surah Ali Imran ayat 64 dan surah Al-Baqarah ayat 256. Kenapa di Begitu. situ disebut di judgement sebagai menunjukkan kreativitas dalam mengembangkan interaksi? Maksudnya di situ dilatihkan kreativitas, mengapa disebut mengembangkan kreativitas? Jadi Iya, Bapak menjudgment di sanalah mengembangkan kreativitas, iya. men-challenge siswa, memberikan inspirasi siswa. Memang ada apa di kegiatan kelompok dan tadi meminta untuk kehidupan nyata? Bapak Baik. bisa berikan argumentasi? Iya. Kalau secara apa namanya umumnya kita mengajarkan menyampaikan materi dari guru ke siswa. Kemudian untuk di sini eh, dengan dibentuknya kelompok nanti siswa akan berkreativitas, guru juga berkreativitas untuk memberikan inovasi pembelajaran berupa membentuk kelompok sehingga siswa dapat berdiskusi langsung dengan siswa yang lain dalam satu kelas. Kenapa dengan membentuk kelompok itu bisa muncul kreativitas? Bisa nggak dijelaskan, Pak? Iya, Ilustrasikan. iya. Dari situ barangkali Pak nanti akan muncul ide-ide dari siswa tentang contoh praktek di kehidupan sehari-hari yang mereka alami di kehidupan sehari-hari masing-masing. Barangkali begitu, Pak. Nanti saya minta simulasinya ya. Bapak menggunakan aplikasi digital nggak seperti Link, Web Link, Google Drive, Google Classroom, atau Tidak, Pak. semacamnya? Ya, Tidak, Pak. Tidak. tidak. Terus aplikasi digital apa yang Bapak gunakan? Saya menggunakan PowerPoint, Pak. Media digital? Media digital apa? Yang PowerPoint, Pak. masih selain PowerPoint. Selain PowerPoint, saya menggunakan video. Selain video?
Dua itu saja Pak yang saya siapkan Pak. Lalu untuk mencoba melatihkan critical thinking, kemudian reflective thinking dalam pembelajaran itu di bagaimana? Untuk critical thinking di sini eh, di dalam kelompok itu juga Pak. Nanti kita dari siswa menyampaikan dan nanti guru juga memberikan apa namanya sebuah pemantik supaya siswa dapat menjelaskan di dalam diskusi kelompoknya. Pak, teori apa sih, teori belajar apa yang digunakan untuk menyusun modul ajar ini? Saya menggunakan teori belajar kognitivisme Pak. Siapa? Kognitivisme siapa? Dari mohon maaf Pak, saya tidak bisa menyebutkan. Tidak bisa menyebutkan. Kemudian dalam pengembangan pembelajaran terkait tujuan pembelajaran, kemudian alur ya, lalu Oke. pendekatan TPACK, problem based learning, itu apa sih yang menjadi indikatornya, Pak? Kalau untuk PBL itu problem based learning, di mana kita memberikan sebuah masalah dan siswa mencoba untuk Coba memecahkan masalahnya. PBL itu disebut PBL itu indikatornya apa saja kalau terjadi PBL tuh? Atau kekhasannya PBL itu apa ciri khasnya? Ciri khas dari PBL. Dari untuk problem based learning indikatornya yaitu yang pertama ada masalah yang akan dipecahkan, begitu Pak. Kemampuan Nih, berpikir kritis dan bekerja sama. mana sintaknya PBL itu? Mohon maaf Pak. Bapak bisa mengilustrasikan nggak jalannya PBL itu seperti apa awalnya sampai akhirnya? Baik, jadi di sini guru nanti menjelaskan kepada siswa, terus kemudian memberikan sebuah contoh masalah, terus kemudian siswa Contoh dapat masalah atau masalah, Pak? harusnya masalah Pak ya, Ya nggak tahu. Masalah atau contoh masalah? masalah seharusnya Pak, Terus karena di apa sini lagi? Nah, Bapak bagaimana mau menjalankan PBL? Oh, langkah-langkahnya nggak tahu kok. Oke, nggak tahu juga. Tujuan pembelajarannya apa sih, Pak? ya, tujuan pembelajarannya di dalam modul ajar saya ini saya sebutkan yaitu untuk mengambil ibrah yang sesuai dengan makna Al-Quran surah Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256. Itu saja. Kemudian yang kedua, menemukan perilaku-perilaku yang sesuai dengan isi Al-Quran, surah Al-Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256. Dua itu, Pak. Itu saja. Oke. Karena ini di sini untuk modul ajar saya ini eh, tema dengan tema hidup damai dalam kebersamaan ini ada 5 sub pembelajaran, Pak. Ini yang saya ambil sub pembelajaran yang ketiga, yaitu pesan pokok, mohon maaf yang keempat, pesan pokok surah Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256.
Untuk tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan submateri itu ada dua, yaitu menemukan perilaku-perilaku yang sesuai dengan isi Al-Quran, surah Al-Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256. Dan yang kedua, mengambil ibrah yang sesuai dengan makna Al-Quran, surah Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256. Coba Pak, untuk instrumennya, instrumen assessmentnya yang menunjukkan kepada pengembangan high order thinking skill ada nggak? Ada Pak, ini ada Boleh tunjukkan. ini. Ini ada soal di sini pertanyaannya yaitu mengapa kalian harus memiliki jiwa toleran terhadap orang lain. Terus yang kedua, tuliskan 3 sikap toleran dalam lingkungan masyarakat. Di dalam soal esai, Pak. High order thinkingnya di mana Pak? Oh, cuma minta sebutkan kok hafalan itu. Ini yang mengapa kalian harus memiliki jiwa toleran terhadap orang lain, Pak. Coba yang kedua apa tadi Pak? Yang kedua, tuliskan 3 sikap toleran dalam lingkungan Di mana masyarakat. high order thinkingnya itu yang sebutkan itu? Karena siswa nanti berpikir untuk eh, contoh Menyebutkan sikap. saja kok, menyebutkan kan tinggal dihafalkan. Satu lagi, Ya, ini ada contoh masalah, kemudian siswa diminta untuk menuliskan menurut pendapatnya untuk eh, jadi soalnya seperti ini Pak. contoh Keluarga masalah Budi itu gimana sih Bapak dari tadi contoh masalah, contoh masalah. Siswa diberi contoh masalah terus ditanya nggak? Ditanya apa ya dengan contoh masalah itu? ya diminta untuk menuliskan pendapatnya Pak. Disuruh membuat masalah lagi gitu, diberi contoh dulu terus disuruh membuat masalah. Diberikan contoh masalah kemudian disuruh memberikan pendapatnya Pak. Pendapat tentang apa? Tentang contoh masalah. Iya, Hah? Pendapat tentang tentang contoh. contoh masalah. Baik, mungkin Gimana coba kayak gimana? Saya penasaran diberikan contoh masalah terus diminta pendapat terhadap contoh masalah. Coba ya seperti bagaimana ini Pak? Pak, untuk contoh soalnya seperti ini Pak. Keluarga Budi sedang bermusyawarah tentang persiapan melanjutkan kuliah. Saat musyawarah banyak terjadi perbedaan pendapat, terutama tentang biaya dan tempat kuliah. Rido sebagai adik yang masih di sekolah dasar ingin memberikan pendapat. Kemudian soalnya, perintahnya, coba tuliskan menurut kalian pendapat yang harus disampaikan oleh Rido. Bapak tuh diminta siswanya diminta untuk menyelesaikan masalah atau mengomentari contoh masalah sih sebetulnya. Diminta untuk mengungkapkan pendapat apa yang harus disampaikan oleh Rido Terkait apa? Jadi terkait Bapak itu gini, pertanyaan saya tadi kan berkali-kali contoh masalah, diberikan contoh masalah, kemudian diminta untuk mengomentari contoh masalah atau berpendapat terhadap contoh masalah. Lalu ternyata setelah dibacakan ada satu situasi, kemudian dimintai pendapat terhadap situasi tersebut. Jadi yang benar yang mana? siswa diminta untuk memberikan pendapat tentang Jadi instrumen yang dikembangkan itu mestinya mengarah kepada critical thinking, creative thinking, ya. Kemudian dia melakukan refleksi, kemudian mengambil satu keputusan dari hasil refleksi tersebut, Pak. ini Pak. Ya, Iya, Pak. terus ada nggak Bapak menyajikan satu materi
yang bermuatan HOTS? Di dalam kegiatan intinya Pak. Terserah. Di dalam kegiatan inti, di dalam kelompok juga Pak, nanti siswa disajikan apa namanya ayat Al-Quran yang disebutkan tadi, kemudian diberikan artinya, kemudian siswa diminta untuk membahas makna dari surat yang disediakan tadi Pak. Kelas berapa ini? Kelas 5 Pak. Memberikan makna. Ayatnya gimana? Memberikan makna. Dia bisa memberikan makna, Pak. Tidak Pak. Kalau memberikan makna mungkin harus yang lebih ahli barangkali ya. Maksud saya di sini memberikan uh, mencoba untuk memahami makna yang apa arti dari surah tersebut Pak. Jadi HOTS-nya di mana, Pak? HOTS-nya. Di sini siswa berpikir untuk memahami memahami isi Al-Quran itu tadi Pak. Bapak menggunakan ini membuat PTK juga ya? Iya Pak. Bisa nggak, Pak, memberikan satu gambaran singkat rumusan masalahnya dari Rumusan PTK masalah. yang Bapak tuliskan? Iya. Saya mengambil judul upaya meningkatkan kemampuan menghafal surat pendek Belum Al-Quran dengan salah, Pak. kurun. Ya Pak. Tidak perlu judulnya, rumusan masalahnya. Baik. Rumusan masalahnya Rumusan uh, masalahnya apa? ya. Berdasarkan latar belakangnya, rumusan masalah yang dapat disampaikan yaitu yang pertama bagaimana pelaksanaan model pembelajaran Harshort dalam meningkatkan kemampuan menghafal surah pendek Al-Quran pada siswa. Yang kedua, sejauh mana efektivitas model pembelajaran Harshort dalam meningkatkan kemampuan menghafal surah pendek Al-Quran. Yang ketiga, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan model pembelajaran Harshort. Ada tiga, Pak. Bapak model PTK apa yang digunakan? Model Model PTK yang digunakan model apa, Pak? model yang digunakan yaitu yang dikembangkan oleh Kurt Lewin. Kenapa menggunakan Kurt Lewin? Uh, karena nanti uh, menggunakan sistem siklus, Pak. Semuanya bukankah PTK itu ada siklusnya, Pak? Oke, Pak. Tadi Bapak di kontennya, di materinya, ada ayat Quran nggak yang dalam materinya itu? Ada, Pak. Coba ditampilkan, Pak. Nah, Ada. begitu, Pak. Kemampuan digital bagi guru zaman sekarang itu sudah seharusnya. Pak. Salah satunya adalah mengoperasikan Zoom meeting. Silakan Bapak baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin syawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la yusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban la wa in tawallaw faqulu hadu bi Cukup, anna Pak? muslimun. Cukup. Sadaqallahul azim. Ya, baik. Amin. Bapak coba tuliskan penggalan, eh, jangan ini aja, yang baris pertama sampai mim aja. Oh, ya, Pak. Tulis oleh Bapak. Iya. Ya, nampak. Oke, Sudah. Pak, ini kan masih ada waktu nih 10 menit nih. Ya, Pak. Boleh nggak Bapak menampilkan cuplikan dari pembelajaran yang terbaik 10 menit? Sampai ketemu untuk minggu depan. Terima kasih Bapak akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryono. Ya, cukup ya. Iya, Pak. Cukup ya. Terima kasih.